Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan pemaparan materinya. Sebelum berlanjut kepada sesi tanya jawab, saya ingatkan kepada peserta untuk mengisi kuesioner acara yang sudah linknya di-share di grup chat dan juga di kolom chat pada aplikasi Zoom ini. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada para peserta acara UMKM pada sore hari ini. Dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Saya akan membuka 3 pertanyaan dan jangan lupa untuk menyebutkan nama, kemudian jenis usaha atau UMKM yang Bapak Ibu jalankan. Oke, dipersilakan untuk 1 pertanyaan pertama. Boleh saya bertanya, Pak? Ya, silakan Bapak Adria. Ya, saya juga peserta UMKM tapi juga dosen juga kebetulan. Ya. Jadi gini Pak, permasalahan kita itu kadang-kadang, mohon maaf, tadi panelis itu juga bagus ngasih contoh-contohnya. Cuman tolong kita itu di lapangan tuh kadang-kadang banyak hal yang belum kita lebih realisasinya, lebih prakteknya lebih benar gitu loh Pak. Jadi kayak bahan bakar, jadi bahan-bahan baku, ya. Jadi McDonald itu kan menerapkan kertas, kenapa? Bukan plastik. Karena mudah didaur ulang. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita inovasi atau inovatif tentang produk, misalnya kan saya di kuliner juga tentang catering, Pak. Jadi bagaimana catering saya itu, Anda Bapak bisa lihat di Fadria Kitchen. Jadi kita buat produk-produk yang kita buat itu produk-produk yang lebih vintage gitu Pak, jadul. Nah kan orang kan bikin yang baru-baru, kita bikin yang jadul. Nah ini untuk mengimprovisasikan tapi bagaimana bisa memuaskan pelanggan ini kan tidak mudah Pak. Jadi intinya harus ada pendampingan dan pengelolaan bagaimana sih kita bisa lebih berkembang lagi. Itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, terkait dengan pertanyaan dari Bapak Dria Wiryawan, narasumber ada ingin memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan tersebut? Ditampung aja dulu, Pak. Oke. Ya. Kalau gitu ya. Pertanyaan kedua, dipersilakan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan. Juga disebutkan mungkin Pak Irfan, itu pertanyaan ditujukan ke siapa? Oke, iya Ibu. Ya, pertanyaan mah ke beberapa panelis, silahkan Pak, Bapak Ibu jawab bisa boleh Pak, saya pikir begitu aja. Artinya yang memang berkompeten bisa menjawab, itu aja Pak, mohon bantuannya Pak, kami Pak. Ya, terima kasih. Pak Irfan, coba ya, pertanyaannya disebutin pertanyaannya tadi apa? Mungkin tadi ya ditulis atau? Ya, pertanyaan terkait dengan bagaimana pengembangan produk ya, dari pengembangan produk yang perusahaan dari Bapak Dria tadi terkait dengan penggunaan dari seperti packagingnya seperti itu sih Pak, terkait dengan eco green sepertinya Pak. Eco Green itu Pak Dendi Gumilang ya kalau nggak salah ya terakhir. Bu Andam, silakan Bu Andam. Maaf ya, tadi Bapak tadi siapa? Bapak tadi tolong disebutin. Pak Dendi. Enggak, tadi yang bertanya. Produk Pak Dria. Pak Dria Wiryawan Pak. Pak Dria Wiryawan. Produk yang beliau miliki apa namanya? Jenisnya produk apa kan bisa lebih jelas. Jadi Pak Purwoto mohon izin Pak. Jadi usaha saya itu catering Pak, usaha makanan minuman, makanan ya. Dan saya buat itu memang produk-produk yang vintage Pak, karena kan kita berdasarkan PO. Jadi kita buat bolu jadul, roti cane, tumpeng dan sebagainya. Nah ini inovasi ke depannya gimana nih Pak untuk biar bisa lebih menarik lagi, dan juga kan kalau kita mau kirim kan perlu kemasan yang bisa didaur ulang, yang menarik. Nah, apa sih mungkin yang bisa membantu kami untuk
bisa lebih mengembangkan itu Pak. Terima kasih Pak Parwoto. Baik, terima kasih Pak Wirya. Mungkin saya bisa sedikit menyampaikan bahwa kalau Bapak usahanya dalam bidang kuliner Pak ya, berkaitan dengan packing tentu harus dilihat pertimbangan dari sisi green-nya, dari sisi ramah lingkungannya. Barangkali harus diusahakan dalam hal packing, kemasan ataupun penyediaan fasilitas yang berorientasi kepada ramah lingkungan. Misalnya tidak terlalu banyak menggunakan barang-barang plastik misalnya, itu kan sangat tidak ramah lingkungan karena itu sulit didaur ulang. Barangkali bisa menggunakan materi-materi untuk mendukung usaha kuliner yang bisa didaur ulang misalnya ya, sehingga mendukung program ramah lingkungan. Atau misalnya kalau makanan untuk dibungkus jangan menggunakan plastik tapi bisa menggunakan kertas, minyak misalnya. Itu kan lebih ramah lingkungan dibanding dengan yang memang plastik. Atau dengan materi yang lain yang semakin kesini kan semakin banyak material-material yang berorientasi pada ramah lingkungan. Barangkali itu ya dari saya. Silakan yang lain menambahkan. Mohon izin Pak Parwoto, mohon izin. Ya. Kayaknya bukan itu deh yang dimaksud Pak Dria Wiryawan, gimana inovasinya supaya kemasan produknya itu bisa menarik, tapi yang mengikuti eco green, maksudnya gitu kan ya Pak ya. Jadi ya, betul, Bu. memang dari segi produknya kalau harus menggunakan bahan-bahannya yang bisa didaur ulang itu ya memang sudah begitu, cuman bagaimana membuatnya gitu loh supaya lebih menarik, lebih apa ya, dari segi produk lah kemasannya tuh sebaiknya gimana dari barang-barang yang tahan daur ulang gitu, karena kan programnya ingin mendapat pembiayaan green financing dari bank kan. Cuma bagaimana supaya menarik, tidak misalnya dalam bentuk cuma seperti kemasan McDonald yang polos seperti itu, atau cuma pakai kertas tahan minyak, itu juga nggak tahan daur ulang kan, kira-kira gitu ya Pak ya. Iya, Jadi Bu, memang benar, Bu. dari inovasi produk kemasannya tuh bagaimana caranya menggunakan. Jadi Bu, di lapangan itu kenyataannya tuh mohon maaf Bu, untuk bahan-bahan yang disampaikan Pak Parwoto tadi, itu kenyataannya lebih mahal Bu pada saat kita memproduksi. Saya juga tahu. Jadi kalau kayak gitu mahal, sedangkan kalau kita pakai plastik murah, tetapi kan mengganggu lingkungan Bu. Makanya McDonald tuh pakai kertas tuh jangan kira mau murah, mahal loh Bu. Mahal, iya. Plastik murah dia, tapi kita untuk yang kayak tumpeng kan nggak mau kita pakai tampah ya Bu ya. Betul. Bayangkan tampah yang normal dengan tampah plastik itu beda loh. Betul, iya. Nah, ya artinya banyak hal lah ya. Itu emang sudah ditengarai sama pemerintah juga Pak, bahwa untuk membuat produk yang ramah lingkungan itu membutuhkan kos yang lebih mahal. Nah, pemerintah sendiri berjanji, terutama bank-bank yang ikut program green financing itu akan mendapat insentif, entah insentif bunga atau dalam bentuk apa saya juga nggak tahu gitu. Tapi memang itu sudah diketahui pemerintah bahwa memang kalau untuk mendorong konsep green financing ke UMKM masih agak sulit. Itu memang biasanya tuh perusahaan-perusahaan besar seperti misalnya Sukuk atau misalnya pun pembiayaan tol itu semua, atau pembiayaan produk-produk yang ramah lingkungan gitu, itu mereka lebih ke sana. Jadi kalau UMKM itu sepertinya mereka didorong untuk termotivasi aja, seperti yang saya bilang, sudah mulai usaha mengurangi kantong kresek, entah pembelinya diminta untuk menggunakan tas yang bisa digunakan ulang, atau menggunakan serbet jangan boros-boros pakai tisu, kira-kira seperti itu sih Mas, yang sederhana kok Pak. Karena mereka juga menyadari untuk membuat suatu produk yang ramah lingkungan itu biasanya harganya lebih mahal. Nah, kalau misalnya saya perempuan, yang saya tahu body shop itu kenapa harganya sedikit agak lebih mahal, karena memang dia benar-benar produk ramah lingkungan. Jadi kira-kira seperti itu penjelasannya Pak Dria. Ada masukan dari saya Pak? Boleh? Baik Bu, silakan Bu. Terima kasih Bu, terima kasih tadi. Ya, boleh saya tambahkan Pak Dria ya. Karena Pak Dria hampir sama juga, saya juga masuk ke bisnis, saya dosen juga lagi entrepreneur bisnis makanan ya. Saran saya
apalagi Bapak catering ya Pak ya, apalagi catering ini dalam jumlah besar. Nah, kalau jumlah besar, alangkah baiknya Bapak jangan dalam bentuk kemasan packaging yang nanti nggak akan Bapak mampu. Kita UMKM kan kosnya yang besar kan kapan kita balik modal ya. Alangkah baiknya Bapak Ibu ya, kalau saya melakukan seperti ini ya, pengalaman saya ya. Kalau dalam jumlah besar, saya bentuk kemasannya itu adalah dalam bentuk wadah ya Pak, misalnya piring, nanti akan bisa saya ambil kembali gitu. Nah, daripada saya masuk ke dalam dus, apalagi kita baking kue ya, kue itu kan nggak bisa kita masukkan ke dalam dus nanti lecet ya. Kita memperhatikan nanti daya tahan makanan, apalagi ini makanan nih. Apakah nanti kemudian makanan itu lamanya kan kalau kita catering itu kan belum tentu dia makan langsung, nanti misalnya 2 jam 3 jam baru dia masuk. Jadi saran saya alangkah baiknya Bapak Ibu yang berbisnis catering, saya melakukan seperti itu. Saya menyediakan wadah seperti piring yang nanti saya akan ambil lagi. Kan kita dalam masalahnya nanti kita ambil lagi, nah karena platingnya bagus kalau dalam piring daripada saya dalam bentuk dus gitu. Ini kayak lecek gitu loh. Kayak apa ya? Kecuali ya KFC, McD yang cepat saji. Kalau ini catering, misalnya kalau ibu bapak ibu bikin puding atau kue jadul, itu kalau platingnya itu benar-benar piring kaca yang nanti bapak ibu bisa ambil kembali. Nah, itu langkah baiknya. Itu sudah masuk dalam program pemerintah ya. Karena saya melakukan itu berbeda dengan kalau Bapak Ibu jualan langsung kayak cepat saji, kayak makanan ringan ya harus juga memperhatikan packagingnya ke dalam bentuk kertas ya. Nah, toh juga nggak mahal-mahal juga Pak, dan tergantung Bapak suplainya menentukan ambil suplainya dalam jumlah yang banyak karena saya juga begitu dalam bentuk dus itu kalau di Bandung itu di Cibadak ya Pak ya, karena saya nggak tahu Bapak di lokasinya di mana. Kalau di Cibadak itu kita ngambilnya itu satu mobil pickup besar itu jatuhnya murah. Nah, itu lebih murah daripada saya pakai plastik gitu loh Pak. Nah, itu saja karena ini catering hampir mirip ya dengan saya, tapi kalau cateringnya dalam jumlah besar untuk hajatan, itu alangkah baiknya Bapak Ibu platingnya itu di wadah yang menarik, itu piring kaca atau piring nanti itu kan bisa diambil dengan syarat pada saat dia memesan itu nanti saya ambil lagi ya, begitu. Jadi si pelanggan tidak menyediakan piring, gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi mohon izin Bu Mirza. Itulah kelemahan kami di daerah, permasalahannya itu kalau di Bandung tuh luar biasa Bu. Mau ngambil kain kita tinggal ambil ke ini juga ada. Ngambil makanan di ini juga di Badan, di Bancai, di mana kita mau banyak kalau di Bandung. Tapi kita yang jadi masalah ini kalau yang di daerah-daerah ini Bu. Di Lampung tuh kurang sekali Bu. Itu yang jadi masalah. Jadi nanti bisa join ya, bisa pesen sih ada biaya gitu. Belinya ya gitu, jangan sedikit-sedikit Pak. Iya, kalau memang, belinya betul. jangan bentuk banyak. Kalau saya belinya satu mobil pickup gitu Pak. Iya, betul. Untuk dipakai lama gitu. Iya, ya sekarang udah di konsep ya Bu ya, udah di pasar strategi. Saya setuju Bu. Oke Bu, terima kasih Bu Mirza, Bu Aji Adam, Pak Parwoto, terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih kepada narasumber atas jawaban dari pertanyaan Bapak Ria Wiryawan. Kepada peserta yang lain dipersilakan untuk memberikan pertanyaan terkait dengan tema UMKM pada sore hari ini. Ya, ada pertanyaan kembali dari peserta UMKM, dipersilakan. Sudah pada live juga ya Pak ya? Belum sih ini Bu, masih ada beberapa. 38. 38. Oke, udah nggak ada ya? Nggak ada yang nanya ya? Silakan Bapak Ibu.
Ya, silakan Bapak Ibu peserta UMKM yang ingin bertanya kembali. Boleh tanya apa aja loh, Bapak Ibu. Selamat sore, Ibu, Bapak. Selamat sore, Ya, Bu. selamat sore. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lady Berliantina. Oke, silakan Ibu Lady. Ada nggak Pak tips atau kiat atau apa ya namanya, satu rumusan untuk membuat minuman seperti beberapa dari buah-buahan yang tanpa bahan kimia, tapi bisa tetap rasanya enak. Masa expirednya agak panjang, nilainya tetap baik, bukan hanya halal tapi tetap baik gitu. Misalnya buat manisan minuman dari pala, membuat minuman dari markisa itu kan belum banyak Pak. Tapi gimana kita bisa dapat pengetahuannya atau tipsnya membuat minuman atau beberapa makanan kecil itu tetap baik, halal, dan masa expirednya bertahan bisa lebih lama dengan rasa yang baik, yang enak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Lady Berliantina atas pertanyaannya. Kepada narasumber dipersilakan untuk bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Lady. Ada yang bisa bantu jawab pertanyaan? Pertanyaannya agak spesifik ya Bu Berliantina, tapi bagus juga itu masukan dari kami karena kan memang itulah makanya seperti yang tadi dibilang pembukaan oleh Bu Dekan bahwa memang diharapkan ini tidak berhenti dalam bentuk webinar aja tapi bisa berkelanjutan membuat suatu komunitas yang kita juga nanti akan gandeng praktisi dan mudah-mudahan juga bisa dibantu pemerintah untuk memberikan solusi untuk UMKM berupa pendampingan. Kami mungkin nanti juga bisa jadi masukan buat kami untuk webinar atau pelatihan selanjutnya kita akan mengajak praktisi sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik seperti dari Bu Berliantina seperti ini gitu. Karena terus terang kami memang tidak ada yang punya usaha di bidang kuliner kecuali Bu Mirsa ya kebetulan tadi bisa bantu jawab. Tapi kami tampung pasti kami akan pertimbangkan untuk mengadakan lagi dengan menggandeng para praktisi. Kira-kira seperti itu, Bu Berliantina. Bisa saya tambahkan? Bisa saya jawab? Boleh, Ibu, Anda? Silakan. Ya. Ibu Berliana, ini masalah makanan dan minuman ya. Kalau masalah makanan dan minuman, alangkah baiknya saran saya orang mayoritas pelanggan itu tidak menginginkan ada zat-zat kimia ya. Maka dari itu kita tidak perlu juga menambahkan beberapa zat pengawet ya, beberapa zat pengawet untuk mengawetkan makanan minuman. Saya untuk melakukan inovasi produk Bapak Ibu dan makanan minuman, saya lebih baik Bapak Ibu mengubah cara inovasi proses ya. Jadi membuat minuman itu, karena saya juga bisnis kuliner, saya nggak membuat makanan itu ada baru saya jualan, tidak. Saya menerima pesanan dan pesanan itu saya akan antar. Nah itu lebih baik Bapak Ibu menerima order dulu makan dan minuman itu, di mana Ibu berikan pemberitahuan di note pada catatan pada saat Ibu melakukan sosialisasi di media sosial, itu makanan itu dibuat, dipesan, dan
misalkan 5 jam atau 10 atau tahannya 10 jam, itu Bapak Ibu ceritakan gitu. Itu kejujuran itu penting kalau bagi si penjual ya, karena itu lebih enak di awal kita pahit-pahitnya ngomong sama pelanggan daripada kita janji ini tahan 10 jam, 20 jam. Next ke depannya makanan kaleng itu tidak lagi banyak diminati oleh konsumer Indonesia yang sadar akan kesehatan. Jadi Bapak Ibu lebih baik kejujuran itu penting di prosesnya saja. Tidak perlu kita menambahkan zat pengawet apa untuk makanan kita supaya tahan dan kita memberikan janji-janji gitu. Orang toh pelanggan untuk misalnya minuman tentu tahu minuman itu tahannya sampai berapa lama. Jika minuman itu jadi minuman sehat itu jarang yang pakai pengawet. Artinya Bapak Ibu beritahukan ya pahit-pahitnya di awal pada saat promosi itu hanya tahan 1 hari atau 2 hari jika itu masuk dalam kulkas. Itu saja, daripada Bapak Ibu kita sibuk dengan bagaimana mencari pertimbangan ini akan tahan beberapa hari, toh itu makanan itu nggak sehat buat kesehatan. Itu saja dari saya Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Mirza dan Ibu Dr. Andam atas jawaban terkait dengan pertanyaan Ibu Lady Berliantina. Apakah ada pertanyaan kembali dari peserta UMKM terkait dengan materi pada sore hari ini? Ada di room chat itu Pak Irfan? Oh iya, Dari ini Ibu Yeni pertanyaan Handayani, dari ada di Ibu room Yeni chat, Pak Irfan, Handayani. bisa Ya, bacakan. ya, ada pertanyaan satu dari Ibu Yeni Handayani, bagaimana cara atau mekanisme untuk mendapatkan pembiayaan green financing? Ya, kepada narasumber dipersilakan, jangan dilihat dengan pertanyaan tersebut. Barangkali Ibu Andam. Oh iya, barusan saya mau jawab chatnya, tapi ya sudah karena udah ditanyakan. Jadi gini, yang mesti mekanismenya pertama kali adalah pasti kita harus membuat semacam rencana bisnis yang memasukkan proses produksi yang ramah lingkungan. Dan kemudian menghubungi bank yang memberikan fasilitas green financing. Yang saya ketahui sih kalau tidak salah tuh BRI sama BTPN. Jadi memang pertama kali yang harus diyakinkan si pihak bank bahwa proses produksi dari barang yang kita jual itu memang sudah benar-benar memperhatikan konsep dari 3R itu, reduce, reuse, sama recycle. Kira-kira seperti itu. Tapi nanti detailnya pasti butuh waktu lebih panjang lagi, kira-kira seperti itu. Tapi garis besarnya seperti itu. Apakah sudah cukup jelas jawaban dari Ibu Dr. Andam, Ibu Yeni, terkait dengan green financing-nya? Nanti juga pasti ada kunjungan dari pihak bank, misalnya untuk melihat sejauh mana produk ramah lingkungan itu sudah diterapkan. Sebenarnya sih dari mulai cara yang sederhana ya, karena UMKM ya, misalnya kayak seperti contohnya alas kaki itu sudah menggunakan LED seperti itu. Terus kemudian juga bisa melakukan daur ulang dari proses-proses limbah yang ada. Semuanya tuh harus berhubungan dengan konsep 3R itu, reduce, reuse, sama recycle. Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Andam atas Sama-sama. Kalau dari lokasinya di mana, Bu? Kalau dari tingkat suku bunganya bagaimana, Bu? Tingkat suku bunganya ya itu harusnya sih mereka memang ada apa ya? Ada semacam insentif, cuma kadang-kadang mereka juga melihat dari resiko bisnisnya yang Bu Yeni tawarkan. Karena kan memang kalau bank makin beresiko, biasanya mereka makin mengenakan suku bunga yang tinggi. Tapi mengingat ini UMKM, biasanya mereka punya kebijakan sendiri sih. Cuma tepatnya seperti apa saya belum tahu sih. Tapi insentif itu ada katanya. Karena kan untuk membuat produk yang ramah lingkungan seperti tadi yang kita sudah diskusikan juga nggak murah gitu kan. Tadi Pak Dria Wiryawan juga bilang gitu loh.
Udah gitu kita mesti harus berkreasi bagaimana caranya supaya barang yang sudah tidak murah itu diminati oleh banyak orang, kira-kira seperti itu. Baik Bu Adam, terima kasih cukup jelas ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Andam atas jawaban terkait dengan pertanyaan dari Ibu Yeni. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, karena keterbatasan waktu acara UMKM pada sore hari ini, maka kita akan closing ya Bu, Bapak. Terima kasih yang saya ucapkan sedalam-dalamnya kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Ibu Dr. Erna Sofriana Imaningsi MSI. Tak lupa saya juga memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Mahrinasari dari Universitas Lampung, kemudian seluruh dosen yang telah memberikan materinya, kemudian seluruh peserta kelompok UMKM binaan yang telah hadir dan sudah bergabung pada Zoom sore hari ini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran sivitas dan akademi dari Universitas Mercu Buana yang telah membantu proses acara UMKM pada sore hari ini berjalan dengan baik. Kemudian saya juga tak lupa untuk memberikan sedikit pengumuman kepada peserta UMKM untuk mengisi kuesioner dan daftar hadir yang sudah di-share di link chat. Kemudian juga saya ingin memberikan pengumuman kepada seluruh peserta UMKM akan diberikan sertifikat acara, kemudian juga akan diberikan pulsa dari panitia terkait dengan kehadiran dan pengisian kuesioner. Dan kemudian untuk berkonsultasi lebih lanjut terkait dengan kegiatan UMKM, Bapak Ibu bisa menghubungi dengan Ibu Dr. Ririn Wulandari di nomor 0811892555 atau kepada Bapak Dr. Parwoto untuk sebagai tim dari acara UMKM pada sore hari ini di nomor 085227656471. Demikianlah seluruh rangkaian pada sore hari ini. Saya selaku MC dan moderator pamit undur diri. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di acara Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana tahun 2022 lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu peserta UMKM. Terima kasih Bu Ina, Bu Andam. Terima kasih Bapak Parwoto. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Prof. Mahrinasari. Pak Parwoto, Bu Andam. Sama-sama. Terima kasih Pak Prof. Dria. Marina. Terima kasih Sudah ikut Prof. partisipasi Pak Dria. Terima kasih Prof. Parwoto, Mahrinasari. yang Iya. isi daftar hadir sampai saat ini 28 UMKM.